BTC sudah nyampe di level di atas 21.000. Apakah ini merupakan awal dari kenaikan BTC ke level yang lebih tinggi lagi, atau justru sebaliknya malah bakalan losor turun dalam lagi? Pokoknya cuan terus yuk. Oke, sebelum masuk ke pembahasan analisa teknikal, tentu saja teman-teman selalu perlu cek berita yang mungkin ada di seputar dunia kripto. Positif dan negatifnya teman-teman juga perlu ngikutin karena akan berpengaruh sangat besar untuk pergerakan harga market kripto. Teman-teman bisa cek salah satunya dari investing.com bagian economic calendar, ataupun dari website lainnya seperti Bloomberg dan lain sebagainya ya. Itu singkatnya. Terus langsung aja masuk ke bagian teknikal, analisa chart ya. Posisinya teman-teman sebelum ini perlu cek di konten sebelumnya supaya pembahasannya saya nggak ngulang lagi di yang ada sebelumnya ya. Ini merupakan kelanjutan analisa saja di time frame mingguan. Untuk Bitcoin secara singkat, pola seperti ini teman-teman tinggal cek di konten yang ini mengenai tower bottom. Menurut saya ini membentuk tower bottom dengan potensi, kalau tower bottom itu berarti pola pembalikan arah ya, dari bearish menjadi bullish, dan ini terjadi di time frame mingguan yang artinya punya peluang yang cukup besar untuk balik arah. Intinya seperti itu, tapi ya belum tentu juga serta-merta langsung naik, belum tentu ya. Bisa jadi ada koreksi dulu lagi dan kembali naik, bisa jadi juga gagal kalau ada berita-berita yang sangat jelek. Intinya seperti itu ya. Untuk ini weekly seperti ini. Terus kalau dari sini aja ada potensi untuk naik lebih lanjut, cuman mungkin ada bagusnya dia akan retest sedikit, turun sedikit. Kalau andaikan ya, ini juga ada potensi membentuk pola reverse head and shoulders. Untuk pola ini teman-teman juga bisa cek di konten yang ini, head and shoulders terbalik ya. Kalau skenario nya ya, kalau ini tertahan di resisten area sekitaran ini sekarang, sekitaran 21.200-an sampai dengan 21.400-an, terus dia koreksi dulu turun ke bawah ke level kisaran 18.000 dan berhasil bertahan dan mentul naik lagi, maka itu ada potensi pembentukan pola head and shoulders terbalik. Itu salah satu skenario yang mungkin bisa terjadi di Bitcoin di time frame mingguan. Otomatis kalau time frame mingguan ya berarti terjadinya mungkin akan panjang ya, bulanan. Intinya untuk pembentukan pola-pola seperti itu dan konfirmasi, termasuk konfirmasi pola dari tower bottom seperti ini. Itu gambarannya, belum jarang terjadi secara singkat. Itu secara analisa teknikal di time frame mingguan. Kita turunin posisinya di time frame harian. Nah, di time frame harian ini teman-teman juga bisa tahu dalam 2 minggu ke belakang sangat mengerikan, dalam arti yang positif, masih naik terus. Bagus banget ya buat teman-teman yang di spot kemarin sempat nyangkut. Syukurlah kalau misalnya berhasil keluar dan cuan ya. Saat ini juga kelihatan dengan jelas ini tertahan di resisten ya, tertahan di resisten. Terus menurut, kalau saya mengulas dari konten yang sebelumnya, sebetulnya saya waktu itu mengira-ngira mungkin maksimal kisaran 20 ribuan ya, lebih sedikit, tapi ternyata bablas sampai 20.600-an. Oke, dengan patokan cara seperti konten sebelumnya, saya coba saya gambarkan kalau misalnya 21.600 ini, ketinggian sementara ini menjadi batas atas ya, nggak nembus batas terbaru lagi, maka potensi koreksinya, sekali lagi berdasarkan konten sebelumnya ya, teman-teman wajib cek, maka ada potensi untuk Bitcoin turun ke level setidaknya di kisaran ini, kisaran titik 0,382 dari Fibonacci, atau di area kisaran 18.350-an, atau kalau bisa saya tambahkan
kisarannya sekitaran 18.000-an ya, 18.000-an. Jadi mungkin kisaran 17.900-an sampai dengan 18.300-an tadi. Itu area koreksi yang mungkin terjadi, sekali lagi berdasarkan pertimbangan yang saya sampaikan di konten sebelumnya. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga kalau ada berita yang buruk atau mungkin ya namanya permainan paus ya, bisa jadi pertimbangan di konten sebelumnya itu juga bisa balik lagi harganya ke level semula di kisaran di bawah 17.000. Itu gambarannya untuk Bitcoin di time frame harian, disclaimer on, dan menurut pendapat saya ya, resiko ditanggung penumpang. Ini seperti itu, dan hati-hati karena posisinya dalam 2 minggu terakhir minim koreksi, karena koreksi biar bagaimanapun diperlukan. Andaikan mau naik lebih tinggi juga butuh koreksi. Itu poinnya. Syaratnya satu, kalau mau naik tinggi menurut saya harus bertahan di area 18 ribuan tadi. Kuat bertahan di situ, maka ada peluang naik lebih tinggi lagi. Sementara kalau misalnya naik lebih tinggi lagi, kita bisa pakai Fibonacci seperti ini, terus tarik ke bawah, maka sekarang pun teman-teman juga bisa melihat ini berada di area resisten dengan target resisten berikutnya di sekitaran 22.700-an sampai dengan 22.800-an. Kalau misalnya tertembus lagi, maka ada resisten di kisaran sekitaran 25 ribuan untuk harga dari Bitcoin. Untuk supportnya sudah saya sampaikan di konten sebelumnya. Next, untuk Bitcoin kita cek koin-koin apa aja, kripto apa aja yang mungkin bisa diambil untuk di luar Bitcoin. Kalau kita lihat kondisinya dari BTC DOM, di sini ada market cap. Di daily, kita lihat di daily posisinya sebetulnya ini kurang bagus sih untuk altcoin, karena baik di daily maupun weekly di sini ini adalah potensi dari BTC DOM, baik dari market cap maupun dari chartnya BTC DOM untuk potensi untuk menguat sampai ke area ini. Sekarang berada di area market cap-nya di 43%, ada potensi penguatan sampai dengan 48% dengan time frame mingguan. Dan untuk potensi kesananya sementara ini juga cukup kuat kalau kita ngelihat di chartnya BTC DOM. Ya, di konten sebelumnya juga sudah saya sampaikan ada kemungkinan bertahan menuju ke area biru ini, dan ternyata sekarang terbukti. Dan dengan market cap BTC DOM yang masih terus menguat, ada peluang juga BTC DOM-nya setidaknya menguat sampai ke area hijau ini di kisaran sampai dengan 1.400. Saat ini harga BTC DOM ada di area kisaran 1.350. Mungkin nggak langsung ke 1.400, mungkin akan bermain cenderung sideways di kisaran 1.350 sampai dengan 1.400. Begitu gambarannya untuk BTC DOM. Jadi menurut saya secara pribadi analisa saya bisa salah. Mungkin untuk altcoin bisa dihindari dulu, atau teman-teman kalau mau scalping mungkin masih oke, atau coba alternatif pakai ETF ya. Di Binance mungkin ada yang BTC down, ETH down, atau XRP down, itu juga ada BNB down. Teman-teman yang di futures nggak jadi soal karena bisa pakai short juga dengan leverage yang bisa diatur. Gitu gambarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.